Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bale Ananta Wicaksana Anahid dengan NIM akhir 033. Dan saya Abinaya Zaim dengan NIM akhir 022. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah basis data teori, yakni membuat mockup dari database yang kami buat, yaitu database e-commerce. Next, latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara masyarakat berbelanja dan mengakses layanan. E-commerce, sebagai salah satu sektor yang paling terdampak, mengalami pertumbuhan pesat berkat kemajuan teknologi ini. Dalam beberapa tahun terakhir, pola belanja masyarakat telah beralih dari toko fisik ke platform daring yang menawarkan kemudahan, fleksibilitas, dan efisiensi. Namun, untuk mendukung operasional yang kompleks dan berkelanjutan, sistem e-commerce membutuhkan fondasi yang kuat, yaitu database yang dirancang secara efektif. Database ini harus mampu mengelola data yang sangat beragam, termasuk data pelanggan, customers, inventaris produk, inventory, dan transaksi atau transactions. Tanpa pengelolaan data yang baik, e-commerce tidak akan mampu memberikan pengalaman yang memuaskan kepada pelanggan atau memenuhi kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Proyek ini bertujuan untuk membuat mock-up database untuk sistem e-commerce dengan mempertimbangkan berbagai elemen penting. Database yang dirancang mencakup aspek-aspek inti dari operasional e-commerce seperti manajemen pelanggan, pengelolaan produk, pemrosesan pesanan, sistem pembayaran, dan fitur ulasan produk. Dalam proses perancangannya, proyek ini menggunakan pendekatan sistematis yang melibatkan pembuatan tiga model utama, yaitu yang pertama adalah ERD atau Entity Relationship Diagram, kemudian CDM atau Conceptual Data Model, dan yang ketiga adalah PDM atau Physical Data Model. Next. Untuk yang pertama adalah ERD. Di sini saya akan menjelaskan tentang entitas-entitas yang terdapat pada ERD yang telah kami buat, serta hubungan-hubungan yang menghubungkan antara entitas. Pada diagram tersebut terdapat 9 entitas yang saling terhubung satu sama lainnya. Yang pertama adalah customers, yaitu entitas yang mewakili customers. Kemudian roles adalah entitas yang mewakili roles yang merupakan roles dari customer. Di sini terdapat dua roles. Yang pertama adalah roles penjual dan roles pembeli. Kemudian yang ketiga adalah entitas products yang mewakili products, entitas kategoris yang merupakan entitas yang mewakili kategori dari sebuah produk, kemudian entitas shopping cart yang merupakan entitas yang mewakili shopping cart yang dimiliki oleh customers yang berisi products, kemudian entitas orders yang mewakili orders yang dibuat oleh customers, kemudian order items yang menjelaskan secara lebih detail item apa saja yang terdapat di dalam suatu orders, kemudian entitas payments yang merupakan entitas yang mewakili pembayaran, dan yang terakhir adalah entitas review yang merupakan entitas yang mewakili review dari yang diberikan oleh pelanggan. Kemudian untuk proses-proses utama yang didukung oleh IRD di sini adalah yang pertama adalah pembuatan pesanan, yaitu pelanggan memilih produk dari keranjang belanja, kemudian sistem secara otomatis membuat pesanan berdasarkan barang-barang yang telah dipilih oleh pelanggan. Kemudian pembayaran, setelah melakukan order, pelanggan melakukan pembayaran yang telah dicatat oleh sistem dalam entitas pembayaran. Yang kemudian Yang ketiga adalah pemberian ulasan, yaitu pelanggan memberikan ulasan untuk produk yang dibeli. Dan yang terakhir ada pengelolaan produk, yaitu admin mengelola produk dan kategori. Next. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan entitas pada IRD beserta hubungannya. Entitas yang ada pada CDM ini sama saja dengan IRD yang sebelumnya. Cuma di sini dapat dilihat pada
diagram IRD tersebut bahwa setiap entitas kini memiliki atributnya masing-masing yang memiliki jenis data dari atribut-atribut tersebut juga. Di antaranya adalah seperti int, kemudian variabel karakter. Dan setiap atribut tersebut juga memiliki sifat masing-masing seperti mandatory, yakni atribut tersebut tidak dapat dikosongi dan harus diisi. Kemudian ada yang namanya primary key, yaitu kunci utama dari sebuah entitas. Kemudian di situ terdapat juga banyak hubungan antar entitas yang diantaranya adalah customer terhadap roles, yaitu satu pelanggan memiliki satu peran dan satu peran dapat dimiliki banyak pelanggan, yang artinya hubungan antara customers dan roles adalah one to many karena customers hanya dapat memiliki satu roles dan suatu roles dapat dimiliki oleh banyak customers. Kemudian selanjutnya adalah customer kepada review, yaitu satu pelanggan dapat memberikan banyak ulasan dan suatu ulasan hanya dapat dimiliki oleh satu pelanggan. Maka relationnya adalah one to many. Kemudian customers to shopping cart, yaitu satu pelanggan memiliki satu keranjang belanja. Dan selanjutnya adalah shopping cart to products, yang dimana suatu shopping cart memiliki banyak products. Dan selanjutnya adalah orders to order items, yaitu satu pesanan memiliki banyak item pesanan. Kemudian order items to product, satu produk dapat menjadi bagian dari banyak item pesanan. Orders to payments, products to categories, dan products to reviews. Next. Ini mudah anjir. Oke. Penjelasan entitas pada PDM beserta hubungannya. PDM yang ada di sini merupakan PDM yang hasil dari generate dari CDM yang telah kami buat sebelumnya. Sekilas memang PDM ini terlihat sama dengan CDM. Hanya saja di PDM ini telah terlihat dengan jelas bagaimana hubungan antara entitas memengaruhi key antar tabel yang digunakan dalam tabel tersebut. Seperti contohnya pada tabel review yang memiliki 3 key. Yang pertama adalah primary key yang berupa review ID, kemudian foreign key pertama dan foreign key kedua yang masing-masing diambil dari tabel products dan tabel customers ID. PDM adalah representasi data pada tingkat fisik, mencakup detail implementasi seperti nama tabel, tipe data, atribut, panjang atribut, relasi fisik antar tabel, indeks, dan constraints yang berupa primary key, foreign key, dan unique key. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Abinaya Zain. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengimplementasian dari ERD, CDM, dan PDM tersebut di MySQL. Nah, seperti entitas yang ada di CDM dan PDM tadi, di sini ada 9 tabelnya, yaitu yang pertama ada tabel customer, yang kedua ada products, yang ketiga ada categories, yang keempat itu ada orders, yang kelima itu ada order items, yang keenam ada payments, yang ketujuh ada shopping cart, yang kedelapan ada reviews, dan yang terakhir itu ada roles. Nah, untuk yang pertama, ini di customers ya. Nah, berisi data para customer yang menggunakan layanan e-commerce. Nah, dari yang customer ini, atribut-atributnya yang ada ini ada customer ID, first name, last name, email, phone number, shipping address, billing address, created at, and role ID. Nah, yang kedua itu ada products, berisi data produk-produk yang dijual di e-commerce. Nah, di sini ada produk ID-nya atau kode dari produk tersebut, lalu ada nama produknya, ada deskripsi, ada harga persatuannya, terus ada jumlah stok dari barang tersebut, dan ada kode kategorinya dan kapan barang itu dimasukkan ke dalam database ini. Selanjutnya ada kategoris. Nah, berisi data kategori dari produk yang dijual. Untuk yang pertama di sini ada eh, ya di sini ada 4 kategoris ya. Yang pertama ini ada kategori gadget and electronics, yang kedua fashion and beauty, yang ketiga home appliances, dan yang keempat itu ada toys and hobby. Nah, dan di sini juga ada deskripsi dari kategori barang-barang tersebut.
Selanjutnya ada orders yang berisi data orderan yang dipesan oleh customer. Di sini ada kode nomor orderannya, ada kode customernya juga, dan ada tanggal order, kapan order itu masuk. Lalu ada status dari orderan tersebut, apakah dia masih pending atau dia sudah dikirimkan atau dia sudah diterima. Lalu ada total amount, yaitu harga yang harus dibayar oleh customer tersebut untuk orderannya. Nah, selanjutnya di sini ada order items berisi detail dari orderan yang dipesan customer. Di sini ada order ID, product ID, quantity, dan price. Lalu ada payment yang berisi data pembayaran dari orderan customer yang isinya itu ada payment ID, order ID, payment date, payment method, amount, dan statusnya. Lanjut, di sini ada ada shopping cart yang berisi data produk yang dimasukkan sementara ke shopping cart oleh customer. Nah, di sini ada nomor shopping cartnya, cart ID, lalu ada customer ID, product ID, dan quantity dari barang tersebut. Selanjutnya ada reviews, berisi review dari customers yang sudah menerima produk pesanannya. Dan yang terakhir itu ada roles, berisi peran dari seorang user. Nah, selanjutnya kita akan membahas trigger ya. Trigger ini berfungsi untuk menjalankan tindakan otomatis ketika ada perubahan pada data dalam tabel. Untuk yang pertama, ada trigger update stock. Untuk update stock ini s- eh, s- on- ini dia akan berlaku setelah produk itu di order oleh customer. Jadinya langsung dikurangi eh, pro- yang apa stok sebelumnya sebelum diorder dan berapa orderan dari customer tersebut langsung dikurang dan itu akan menjadi kuantitas baru dari barang tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada prevent order yaitu untuk mencegah pemesanan produk yang stoknya tidak cukup. Jika contohnya jika customer memesan 10 produk dan stoknya ini hanya tersedia 8, maka akan ada error message yang mengatakan not enough stock available to fulfill the order dan order tersebut tidak bisa dilanjutkan. Jadinya harus dikurangi atau yang lainnya atau menunggu stoknya itu di restock lagi oleh seller. Nah, selanjutnya ada calculate total amount. Ini untuk menghitung total harga secara otomatis dari semua produk yang diorder customer. Nah, untuk ini itu ya supaya dia dia akan menghitung berapa kuantitas dari barang tersebut. Dia akan lalu mengkali dengan harga satuannya dan itu akan menjadi total total dari harga orderan customer tersebut. Nah, selanjutnya ada after payment. Ini untuk mengupdate status orderan yang pending menjadi ship jika pembayaran telah berhasil. Nah, jadinya ini akan dicek apakah pembayarannya sudah komplit atau belum. Kalau misalnya sudah komplit, nanti status yang status pengiriman yang awalnya pending, status orderannya yang pending menjadi ship atau setelah dikirim gitu. Nah, selanjutnya ada function. Function itu digunakan untuk membantu dalam perhitungan atau manipulasi data dengan mengembalikan satu nilai sebagai hasil. Nah, yang pertama di sini ada calculate order total. Ini untuk menghitung total harga secara manual dari semua produk yang di order customer. Nah, ini sama seperti yang trigger tadi untuk menghitung total harga yang harus dibayar oleh customer, tetapi ini dengan caranya yang manual. Jadi harus di call dulu fungsinya. Kalau yang trigger tadi sudah langsung otomatis. Nah, selanjutnya di sini ada get product stock. Ini untuk melihat jumlah stok dari suatu produk. Ya, bisa dilihat ini ya. Jadi nanti kita masukkan produk ID-nya, lalu nanti akan di-return berapa stok yang tersisa dari produk tersebut. Selanjutnya ada prosedur. Oke, prosedur ini yang digunakan untuk
mengelompokkan serangkaian pernyataan SQL untuk dieksekusi sebagai satu unit. Nah, yang pertama di sini ada add product admin, yaitu untuk menambahkan barang ke database sebagai admin. Nah, jika seorang user yang bukan admin ingin menambahkan suatu jenis barang, misalnya dia ingin menambahkan gitar, nah itu tidak bisa. Akan ada error message, you do not have permission to perform this operation. Karena yang bisa menambahkan jenis barangnya itu hanya seorang admin. Nah, selanjutnya di sini ada update order status. Ini untuk mengupdate status dari orderan customer ya. Jadinya kalau misalnya dengan cara manual ya. Jadinya kalau misalnya ternyata barangnya itu sudah sudah dikirim, jadinya dari yang dari pending akan diubah menjadi ship gitu. Dan di sini ada empat kan statusnya, ada pending, ship, deliver, or cancel. Nah, selanjutnya di sini ada add product review. Ini untuk menambahkan review sebagai customer yang telah menerima produk. Jadi di sini akan dilakukan pengecekan apakah customer tersebut telah memberi produk itu. Kalau misalnya dia telah membeli produk itu dan produknya itu sudah diterima oleh dia atau orderannya itu sudah deliver, nah baru itu dia bisa menulis review untuk produk tersebut. Jadinya seseorang customer yang menulis review itu yang sudah menerima produknya, tidak bisa jika dia belum menerima atau dia belum membeli produk tersebut. Kalau misalnya melanggar salah satu pengecekan itu, akan dikeluarkan error customer has not purchased this product or order is not delivered. Nah, selanjutnya ada insert order item. Ini menambahkan produk ke dalam orderan dengan cara itu menginsert namanya saja. Nah, dengan menginsert nomor orderannya, lalu nama barangnya, dan berapa jumlahnya. Dan nanti akan otomatis masuk ke orderan customer tersebut. Kalau misalnya ada nama barangnya yang tidak tidak tersedia di e-commerce ini, maka akan dikeluarkan error message product not found. Nah, selanjutnya, ini prosedur yang terakhir itu ada update product price. Ini digunakan untuk mengubah harga dari suatu produk. Nah, jadinya yang bisa mengubah harga dari suatu produk itu hanya admin dan seller. Selain itu, alias customer itu mereka tidak bisa atau tidak diizinkan untuk mengubah harga dari suatu produk. Jika seorang customer melakukan hal tersebut, maka akan keluar error message, you do not have permission to update product price. Nah, selanjutnya ada users. User ini digunakan untuk mengatur siapa yang dapat mengakses database dan untuk mengontrol tindakan apa saja yang dapat mereka lakukan. Yang pertama ini ada user admin. Seorang admin ini bisa mengakses semua tabel pada database. Seperti yang bisa dilihat, ini adalah kode pembuatan usernya dan lalu ini pemberian privilege-nya. Dan bisa dilihat ini tampilan jika login sebagai user. Ada 99 tabelnya itu. Lengkap ya. Nah, selanjutnya ini ada seller. Seller itu seorang seller hanya dapat mengakses tabel produk dan order pada database. Jadinya yang seller ini dia hanya mendapatkan izin select insert update di tabel produk dan tabel order. Bisa dilihat ini hanya ada dua tabel yang jika login sebagai seller. Selanjutnya ada customer. Nah, seorang customer ini hanya dapat mengakses tabel orders, products, dan shopping cart pada database. Nah, mereka itu mendapatkan izin select dan insert di tabel order, lalu ada izin select di tabel produk, dan select insert delete di tabel shopping cart. Nah, ini bisa dilihat ketika login sebagai customer, ada tiga tabelnya. Nah, untuk kesimpulannya nih, pada proyek ini kami telah merancang dan mengimplementasikan sistem database untuk mendukung operasional platform e-commerce, mencakup tingkat konseptual yaitu CDM dan ERD, lalu tingkat fisik, PDM, dan implementasi secara teknis menggunakan MySQL.
Nah, di dalam database e-commerce ini terdapat implementasi dari trigger, function, prosedur, user, dan juga dalam memasukkan datanya kami juga sudah memakai cara commit, rollback, dan itu semua dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dari mockup database e-commerce ini seperti otomatisasi proses yaitu trigger, lalu melakukan kalkulasi yaitu di function, lalu mengelompokkan logika bisnis di prosedur dan mengatur berbagai peran para user yang menggunakan database yaitu users ya. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.